Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Mujizat Keluarga Bahagia. Untuk itu sebagai landasannya kita akan baca di dalam kitab Yohanan pasal 2 ayat 1 sampai 12, demikianlah bunyinya. Dan pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan ibu Yesua hadir di sana. Dan Yesua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Dan ketika anggur kurang, ibu Yesua berkata kepadanya, "Mereka tidak mempunyai anggur." Yesua berkata kepadanya, "Ada apa denganku dan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada para pelayan itu, "Apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah." Dan di sana terdapat 6 bak air dari batu, yang masing-masing menampung 2 atau 3 tempayan, sesuai dengan adat penahiran orang-orang Yahudi. Yesua berkata kepada mereka, "Isilah bak-bak itu dengan air," dan mereka mengisinya sampai penuh. Dan dia berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," dan mereka membawanya. Dan ketika pemimpin pesta itu mencicip air yang telah dijadikan anggur, dan dia tidak mengetahui dari mana berasal, tetapi para pelayan yang telah mencedok air itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria, dan dia berkata kepadanya, "Setiap orang pertama-tama menyuguhkan anggur yang baik, dan bila mana mereka sudah dipuaskan, barulah yang kurang baik. Engkau bahkan telah menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yesua melakukan hal ini di Kana, Galilea, sebagai awal dari tanda-tanda ajaib, dan dia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu dia turun ke Kapernaum, dia dan ibunya, dan saudara-saudaranya, dan para muridnya. Dan mereka tinggal di sana tidak berapa lama. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini, kita mungkin sudah sering, dan bahkan kita sudah banyak mendengar tentang kisah ini, dan banyak dikhotbahkan. Ada yang menyoroti tentang perjamuan kawinnya itu sendiri, ada yang menyoroti tentang mujizatnya, macam-macam. Pagi ini saya akan menyoroti dari sisi yang lain, yang tentunya cukup dan masih relevan untuk kita bersama-sama aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita tentu sudah hafal tentang kisah ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun pasti sudah hafal. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah yang pertama, orang yang mau membuat perjamuan kawin itu pasti sudah mempersiapkan matang-matang. Dan ini terbukti adanya ketua panitia perjamuan kawin. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang tidak bisa terduga terjadi, yang bahkan kalau sampai ini tidak segera ditangani oleh Yesua, maka keluarga itu akan malu luar biasa. Karena kalau kita perhatikan, orang yang mau melakukan perjamuan kawin pasti sudah dihitung. Nanti tamunya kira-kira berapa yang datang. Sudah begitu persediaannya apa.
Dan kalau saudara tahu orang-orang Israel itu selalu melakukan apa yang namanya perjamuan anggur, saudara-saudara. Di mana setiap tamu akan bisa menikmati anggur sebagai simbol dari kasih. Tapi ternyata pestanya belum selesai. Bahkan kalau kita melihat di sini, baru pada hari yang ketiga mereka punya masalah. Orang-orang pesta yang melakukan pesta perkawinan pada zaman dulu, itu ada yang sampai 7 hari. Bahkan ada yang sampai 40 hari, tergantung kemampuan dari orang tersebut. Dan saya yakin bahwa orang yang mau punya gawe ini pasti sudah memperhitungkan dengan sangat matang. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah terduga, yang ternyata kalau sampai ini tidak teratasi, maka keluarga itu akan sangat dipermalukan oleh keadaan. Bayangkan saudara, tamu datang tetapi air anggurnya sudah nggak ada. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan mereka pasti akan sangat malu luar biasa. Apa arti dari poin yang pertama ini? Yang saya katakan adalah, barangkali kita sudah punya rencana-rencana yang indah, yang ingin kita lakukan dalam dunia ini. Tetapi terkadang rencana itu dijegal oleh suatu keadaan yang tidak berada dalam rencana tersebut. Contoh misalkan tentang perjamuan kawin ini. Apakah mereka berpikir bahwa kelak akan terjadi kekurangan anggur di hari yang ketiga? Saya yakin tidak, saudara. Mereka pasti sudah memperhitungkan. Tetapi ternyata sesuatu yang tidak terduga kadangkala muncul di luar rencana kita. Saya seringkali melihat dan dikeluhi oleh banyak orang, yaitu tentang orang yang hutang dan tidak bisa bayar. Ketika dia hutang, dia pasti memberikan kata-kata yang enak ya saudara. Dia pasti berkata begini, saya mau hutang 10 M. Ya, tolong bantu saya sedang kesulitan seperti ini. Tapi nanti pada tanggal sekian, saya pasti akan kembalikan. Saya katakan saudara, hampir sebagian besar, bahkan semua orang yang menceritakan kepada saya, mereka tidak pernah menduga kalau ternyata saatnya bayar, mereka tidak mampu. Karena ada banyak hal-hal yang tidak terduga yang datang kepada dia, yang harus mengeluarkan biaya, bahkan sampai dia tidak bisa menepati janjinya. Begitu juga kita. Mungkin kita punya rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang besar. Tetapi ternyata di tengah jalan, di tengah-tengah rencana kita, barangkali belum sampai di tengah bahkan, peristiwa air anggur ini terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, dari poin yang pertama ini saya katakan, jangan kita merasa sombong. Kalau kita punya kemampuan, karena ada sesuatu di alam yang tidak nampak, yang berusaha untuk mempermalukan kita. Hati-hati, kepandaianmu bisa saja tercabut. Kehebatanmu bisa saja tercabut. Sama seperti rencana dari orang yang membuat pesta kawin ini. Tidak pernah terduga, tiba-tiba muncul dan ini sangat mempermalukan sekali. Artinya apa saudara? Artinya ada hal-hal yang membuat vibrasi kita menjadi turun. Sebuah keterkejutan
Namun demikian saya katakan bahwa selama kita melibatkan Tuhan, tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa diatasi. Jadi saya katakan di poin yang kedua, yaitu landasi segala sesuatu dari awal dengan mengundang Yesua. Bukan pada saat ada masalah baru teriak-teriak panggil Yesua. Kalau sifat manusia kan pada umumnya begitu ya Bapak Ibu. Ketika senang dia lupa. Ya. Tapi giliran dia mengalami masalah, wah dia teriak-teriak. Saya menyadari bahwa sifat manusia yang seperti ini, itu artinya keegoisan mereka itu masih kuat. Apalagi saya sebagai gembala. Seringkali saya berjumpa dengan banyak orang yang ketika dia punya masalah, mendekat sekali. Tapi giliran masalah sudah selesai, ya goodbye, nggak akan ada saudara-saudara yang bisa mendekat. Saya tahu karena sebagai gembala itu adalah merupakan tumpahan, curahan, ibarat tong sampah. Nggak masalah. Cuman yang penting dianya dengan Tuhan itu mesti baik, saudara-saudara. Jangan melibatkan Tuhan ketika ada masalah. Itu sama saja Tuhan itu dijadikan sebagai ban serep. Jadikanlah Tuhan itu merupakan pola kehidupan kita seutuhnya. Saya melihat di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Suami istri yang baru saja membentuk mahligai kehidupan rumah tangga ini sudah mengundang Yesua dari sejak awal. Bukan pada saat ada masalah baru dia teriak-teriak panggil Tuhan. Seringkali saya melihat ada banyak orang saat istri membasahi bantal dengan air mata, baru dia cari Tuhan. Saat suami kebingungan karena istrinya mungkin lari dengan orang lain, itu juga baru mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengundang Tuhan di awal, itu saya katakan mujizat. Karena tidak semua orang itu ingat Tuhan pada waktu dia mau mengawali segala sesuatu. Yang dalam hal ini tentu konotasinya keluarga. Tetapi saya bisa memperlebar kasus ini. Yaitu, adakah saudara melibatkan Tuhan dalam awal bisnis saudara? Jangan ketika bisnis mulai ketatalan, melibatkan Tuhan. Atau ketika mengalami kerugian, Tuhan yang disalah-salahkan. Padahal awalnya dia tidak ingat sama Tuhan. Pernah ada seseorang yang ngomong sama saya, dia katakan, Pak Lukas, Tuhan itu sebetulnya adil atau tidak terhadap kehidupan saya. Kenapa saya berbisnis mengalami banyak sekali kemerosotan, bahkan tumbang. Saya katakan, engkau pada waktu memulai bisnis, apakah engkau melibatkan Tuhan atau kau jalan saja begitu? Ya saya akui, saya tidak melibatkan Tuhan. Lah kalau tidak melibatkan Tuhan, sekarang ketika ada masalah, kok Tuhan yang disalahkan? Enggak bisa begitu dong, enggak fair namanya. Nah, kasus ini cukup banyak, saudara-saudara. Oleh karena itu, langkah awal harus melibatkan Yesua di dalamnya. Seperti perjamuan kawin di Kana ini. Amin, Bapak Ibu. Apa saja, enggak usah masalah rumah tangga deh. Bisnis juga begitu. Kalau bisnis saudara ada Tuhan di dalamnya, saudara tidak akan pernah malsu.
barang-barang. Ada orang yang dengan mudahnya memalsu barang. Yang KW dibilang asli. Itu artinya Anda tidak melibatkan Yeshua dalam bisnis saudara. Jangan heran kalau nanti di kemudian hari akan datang masalah-masalah baru yang membuat Anda kelimpungan luar biasa. Kalau Anda melibatkan Tuhan, melibatkan Bapa Yahweh, melibatkan Yeshua HaMashiach, bisnis saudara akan jujur dan saudara akan yakin bahwa berkat itu murni datangnya dari Tuhan. Enggak perlu main trik ini trik itu untuk membuat atau mendongkrak produk saudara, tidak perlu. Selama saudara membawa Tuhan dalam bisnis saudara, otomatis Tuhan pasti akan tolong. Jadi yang pertama sekali yang penting kita lakukan adalah, yang pertama tadi, segala sesuatu bisa saja muncul hal-hal yang tidak terduga. Yang kedua, landasi awal apapun melibatkan Tuhan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah mujizat pertama yang Yeshua lakukan itu bukan di KKR lapangan. Yeshua kan suka bikin KKR, saudara-saudara. Kadang di pantai, kadang di taman, kadang di sebuah bukit, ya sampai ada 5.000 orang yang hadir, itu KKR. Tetapi anehnya, yang Yeshua lakukan mujizat awal, itu justru dalam rumah tangga. Ini penting, saudara. Ini punya arti yang sangat dalam. Kitab suci kita diawali dengan cerita sebuah keluarga. Keluarga kecil yang bahagia. Adam dan Hawa. Yeshua membuat mujizat juga dalam sebuah keluarga. Nanti ketika kita ada di Shamayim, juga kita kumpul kembali sebagai keluarga besar Bapa Yahweh. Makanya ada istilah perjamuan kawin anak domba. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah menjadi prioritas dalam hidup kita? Keluarga pertama sudah dirusak oleh Satan. Apakah keluarga kita juga ikut dirusak oleh Satan? Perkawinan adalah sasaran Satan dalam keluarga. Karena keluarga adalah prototipe dari persekutuan di Shamayim. Mendidik dan membesarkan anak-anak, mencurahkan kasih sayang, dan ini yang setan tidak suka. Sedapat mungkin setan itu berusaha untuk memecah belah. Membuat keluarga saling mencurigai. Coba saudara lihat, kalau dalam keluarga saudara sudah mulai saling mencurigai, maka di situ artinya ada kakinya setan yang sudah berpijak dalam keluarga saudara. Tidak ada lagi bahasa yang manis. Kata-katanya sudah kasar. Bahkan tidak jarang terjadi KDRT. Itu artinya setan sudah menginjakkan kaki dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tidak ada lagi pelayan kasih sayang. Isinya hanya bentakan-bentakan dan saling mencaci maki. Ayo coba kita koreksi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah diisi dengan kata-kata yang membentak-bentak, suaranya keras? Ataukah dalam keluarga itu masih menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang manis? Sekarang keluarga kita perlebar lagi, saudara. Yaitu keluarga
Kehilat Alef Tau yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Adakah kita masih memiliki hati yang saling mengasihi dalam keluarga besar Kehilat Alef Tau? Bahkan saya katakan keluarga besar ini tidak cuma melingkup di Kota Magelang saja. Karena sekarang sudah merambah ke seluruh dunia. Bahkan sudah banyak para subscriber yang hanya mengakses Kehilat kita saja. Itu menjadi bagian dari keluarga besar Alef Tau. Saya kemarin, saudara-saudara, melihat-lihat video-video lama saya. Saya lihat di YouTube maupun di file di komputer, itu banyak sekali video-video lama yang masih tersimpan. Dan ternyata hati saya sangat bergetar luar biasa. Ketika waktu itu saya melihat kaum pria di sini sepeda-sepedaan bersama, entah saudara masih ingat atau tidak. Karena saya lihat di video itu sudah banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saya melihat Pak Jarwo, ya, saya melihat Pak Mul, ya, suaminya Bu Mami. Kemudian saya lihat lagi Pak Sarjo. Mereka sepeda-sepedaan bareng saya keluar, saudara-saudara. Pakainya kaos yang ada gambarnya Yahweh. Entah saudara masih ingat atau tidak. Saya ingat, saya lihat wajah-wajah ini. Aduh Tuhan, hati saya tergetar, saudara-saudara. Ini adalah keluarga saya. Mereka sekarang sudah kembali masing-masing ke rumah Bapa. Belum lagi kalau saya lihat sebentar kita juga akan melakukan prosesi upacara pemberangkatan jenazah almarhumah Cik Lucy. Kemarin saya diingatkan sama istri saya, Cik Lucy itu orangnya baik sekali. Dia perhatian dengan saya katanya. Bahkan bunga-bunga di sini dulu kan masih di sini ya, itu dibelikan sama dia. Kemudian juga dia yang memasangkan teknologi air RO yang sekarang sedang dibongkar Bapak Ibu. Ada banyak kisah memori-memori yang muncul di pikiran saya. Dan saya juga ingat bagaimana jemaat yang pada waktu saya belum punya apa-apa, mereka memberi pinjam sepeda motor. Ya. Bagaimana ketika kami hidup dalam kekurangan, ada yang membawakan makanan. Semua terbayang, teringat semuanya. Dan saya katakan Tuhan, mereka semua sudah tidak ada bersama kami. Saya juga melihat bagaimana saat anak saya Michael masih kecil bersama dengan saudara Yanto yang sekarang sudah kembali ke Beteleme. Dia turun ke bawah, saya syuting, melepaskan balon-balon yang saya isi traktat, saudara-saudara. Ingat semuanya, aduh Tuhan, hati saya bergetar hebat. Saya katakan, saya memang sudah tidak lagi bisa ketemu dengan mereka. Tetapi saya percaya sekali waktu kelak kita akan berjumpa di Syamaim dengan kondisi wajah yang sangat berbeda. Nah, pernahkah saudara merenung hal seperti itu? Coba saudara duduk diam. Pada suatu malam yang sepi, yang tidak ada gangguan handphone, yang tidak ada gangguan apapun, coba saudara duduk diam dan ingat baik-baik jasa orang-orang yang telah mengangkat hidup kita. Sekalipun itu hal-hal yang kecil, ternyata itu bisa meningkatkan vibrasi kita dalam menjalankan hukum law of attraction. Bukan mengingat kejelekan mereka, bukan mengingat kedengkian mereka,
bukan mengingat kebencian mereka, tetapi yang saudara ingat adalah kebaikan-kebaikan mereka. Saya ingin saudara belajar nyontoh seperti yang saya lakukan kalau malam hari saya ada di luar. Saya lihat bintang-bintang. Kemudian saya mulai berpikir tentang orang-orang yang mensupport pelayanan saya di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk membela pekerjaan Tuhan. Walaupun kontribusi mereka sangat kecil, tetapi Tuhan ingatkan orang-orang ini yang mensupport engkau. Begitu juga mungkin bagaimana saudara ingat saat kita dalam keadaan kesulitan, Tuhan angkat sehingga kita bisa membeli tanah, kita bisa membeli tempat untuk ibadah. Pernahkah saudara mengingat itu semua? Coba saudara ingat orang-orang yang baik yang ada dalam hidup saudara. Ingat, bukan cuma mengingat. Kalau mereka masih hidup, doakanlah mereka. Dan saya percaya ketika kita bisa mengingat ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, disitulah Bapa Yahweh selalu memberkati hidup kita. Bukan kita mengingat keburukan orang, saudara-saudara. Jadi saya katakan, yang namanya mujizat itu bukan saja saat kita menerima hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga hal-hal yang membangkitkan iman kita. Mari kita ciptakan mujizat kebahagiaan kita dengan mengingat masa 10 tahun yang lalu. Mengingat 20 tahun yang lalu. Bagaimana saat kita bisa memeluk orang-orang yang kita sayangi. Apakah mereka juga masih ada di antara kita? Atau mereka sudah berpulang kembali kepada Bapa? Saya kadang-kala enggak tahan, air mata saya bisa mengalir. Saat saya mengingat begitu banyak orang-orang yang mengasihi kita sekarang sudah kembali kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, mereka sudah ada di negeri cahaya. Negeri yang tak berjaman. Negeri yang tidak ada penderitaan sakit penyakit. Apakah kita tetap bisa mengingat? Kalau kita bisa mengingat, saya bahkan mengatakan itu mujizat. Karena di kondisi seperti sekarang, setan berusaha untuk menyeret pikiran kita untuk lebih egois, hanya mementingkan diri sendiri dan melihat keburukan orang lain. Tetapi ayo, saya ajak di hari Sabat ini, kita merenung. Mujizat terbesar kita adalah kita tetap bisa bertahan di dalam anugerah kasih dari Bapa Yahweh. Dan bukan cuman itu saja, kita bisa mengingat kebaikan-kebaikan orang yang Bapa Yahweh kirimkan untuk kita. Sekali lagi, Yeshua membuat mujizat bukan di KKR besar, tetapi dia membuat mujizat dalam sebuah keluarga. Kita ini semua adalah keluarga Kehilat Alef Tau. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Saya tahu ada banyak sekali saudara yang tetap setia mengakses Kehilat Alef Tau. Saya ucapkan terima kasih, doa saya selalu untuk saudara. Sekalipun saya belum pernah melihat wajah saudara. Saudara mungkin sudah sering melihat wajah saya. Tetapi kita saling mendoakan. Kalau toh kita tidak bisa ketemu, tapi kita kelak akan ketemu di negeri cahaya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kehidupan kita yang waktu kita ini sekarang sangat pendek. Bagi saudara yang mungkin sedang kebingungan apa yang harus saya lakukan.
mendekatlah kepada Bapa Yahweh. Karena hanya di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Saya rasa kalau saudara bisa mengingat minimal dalam keluarga sendiri, saudara bisa memperlebar di keluarga kehilat kita. Ada banyak hal yang akan membuat vibrasi kita itu naik dan mujizat-mujizat besar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bertahanlah. Doakan mereka semua yang masih hidup, doakan mereka. Karena kita harus bisa menebarkan hukum kasih. Sehingga dengan demikian kehidupan kita betul-betul diperkenan. Dan kelak kita berjumpa kembali di Syamayim yang kekal. Karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah di hari Sabat ini, kami bersama-sama dapat memuliakan Engkau bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami saat ini diingatkan bahwa kami semua ini adalah sebuah keluarga. Keluarga Kehilat Alef Tau yang saling mendoakan, saling mengasihi. Sehingga dalam kehidupan kami boleh memancarkan energi kemuliaan Bapa Yahweh keluar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar Bapa memberkati usaha, bisnis anak-anak-Mu semuanya. Dengan berkat yang melimpah mereka boleh merasakan kasih sayang dari Bapa Yahweh secara nyata. Terima kasih Bapa meteraikan firman ini di dalam hati mereka semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom. Ibadah anak akan diadakan open bersama untuk anak kelas 3 hingga pra-remaja di Desa Wisata Kelor, Kaliurang pada hari Minggu 12 Desember 2021. Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Desember 2021 di guru kelas masing-masing dengan biaya 100.000 per anak dan 50.000 untuk pendamping. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 081 326 238 338. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka.
Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk ata Baer o Faruk ata Basadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Veismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panapeleka, Vikuneka. Yespareka, Veismereka, Yevareka. Yahweh, Panapeleka, Vikuneka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, Yevareka, Yevareka. Ya, sahabat salut, Bapak Yahweh memberi. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi baik.